Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memberikan materi mengenai faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan mikroba. Selamat pagi. Let me introduce myself first. My name is Lalu Nabil Karnaya Nawilis. You can call me Nabil. My major is agroecotechnology. And fun fact about me is I love taking a picture. But my ID number is C1M024121. And then on this video, I'm gonna tell you something about the effect of environmental for mikroba. Tahukah teman-teman bahwa mikroba berdampak sekali terhadap kita? Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai dampak lingkungan terhadap pertumbuhan atau perkembangan mikroba. Yang seperti yang kita tahu, ada 6 jenis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Kalian berpikir, kenapa makanan bisa basi atau kenapa luka bisa bernanah kalau tidak dijaga kebersihannya? Semua pasti ada jawabannya, bukan? Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mikroba dan juga faktor lingkungan yang mempengaruhi mikroba. Nah, pada kehidupan sehari-hari kita perlu mengetahui bagaimana lingkungan mempengaruhi kerja mikroba dan bagaimana cara kita mengendalikan pertumbuhannya. Itulah hal-hal yang akan saya jelaskan dalam video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 6 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Yang pertama ada suhu, yang kedua ada pH, yang ketiga ada radiasi matahari, yang keempat ada bahan kimia, oksigen, dan yang terakhir ada kelembapan. Yang pertama adalah suhu. Mikroba dapat tumbuh ketika suhunya berada dalam titik optimal. Nah, dalam pertumbuhan mikroba terdapat 3 jenis suhu, yaitu ada suhu minimum, suhu optimal, dan juga suhu maksimum. Di mana suhu minimum adalah suhu di mana mikroba dapat tumbuh dalam kondisi tertentu di bawah standar dari suhu optimalnya. Sedangkan suhu optimum adalah suhu terbaik di mana mikroba dapat tumbuh. Sedangkan suhu maksimum adalah suhu di mana mikroba akan tumbuh di atas rata-rata suhu optimumnya. Suhu rendah seperti di kulkas dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Itulah sebabnya makanan bisa lebih awet kalau disimpan di lemari es. Suhu tinggi seperti saat direbus atau dipanaskan dapat membunuh mikroba. Proses ini disebut sterilisasi atau pasteurisasi. Kemudian ketika suhu mencukup optimal, maka mikroba tersebut dapat tumbuh dan berkembang biak secara baik. Yang kedua ada pH. pH juga berpengaruh besar terhadap aktivitas mikroba. Sebagian besar bakteri suka pH netral, sekitar 7. Pada buku atau pada kertas pH, kita dapat mengukur suatu kondisi menggunakan kertas pH. Ketika pH tersebut menunjukkan 7, maka bakteri atau mikroba dapat berkembang secara baik. Jamur dan hamir lebih tahan di pH asam, misalnya di buah atau makanan fermentasi. Oleh karena itu, makanan asam seperti cuka atau acar cenderung tidak bisa mudah basi karena pH-nya rendah sehingga pertumbuhan mikroba pengganggu terhambat. Kemudian yang ketiga adalah kelembapan atau kadar air. Mikroba membutuhkan air untuk hidup. Jika air tinggi seperti pada buah segar atau daging, mikroba mudah tumbuh. Sebaliknya, bila kadar air rendah, misalnya pada makanan kering seperti kerupuk, ikan asin, dan sebagainya, mikroba sulit berkembang karena kurangnya kadar air yang terdapat dalam makanan tersebut. Teknik ini disebut pengeringan atau drying atau pengawetan dengan garam atau gula yang berfungsi menurunkan kadar air mikroba. Faktor yang keempat adalah oksigen atau ketersediaan udara bagi mikroba. Tidak semua mikroba membutuhkan oksigen. Ada yang bersifat aerob, ada yang bersifat anaerob. Aerob adalah mikroba yang membutuhkan oksigen. Contohnya seperti Bacillus sp. Kemudian anaerob adalah mikroba yang tidak membutuhkan oksigen. Contohnya seperti Clostridium sp. Fakultatif anaerob bisa hidup dengan atau tanpa oksigen, misalnya seperti Escherichia coli. Dengan mengetahui ini, kita bisa mengatur kondisi penyimpanan agar mikroba tidak tumbuh. Misalnya, menyimpan makanan dalam kemasan vakum atau tanpa udara atau bebas udara. Hal ini bertujuan untuk kita dapat mengurangi pertumbuhan mikroba ketika adanya udara di dalam suatu tempat atau ruang tumbuh mikroba. Faktor yang kelima adalah cahaya atau radiasi matahari.
Cahaya atau sinar ultraviolet bisa merusak DNA mikroba dan menghambat pertumbuhannya. Oleh karena itu, sinar UV sering digunakan dalam ruang sterilisasi atau laboratorium untuk menjaga kebersihan alat dan juga udara dalam proses inokulasi mikroba. Dan yang terakhir adalah bahan kimia atau disinfektan. Beberapa bahan kimia seperti alkohol, klorofin, formalin digunakan untuk membunuh mikroba. Alkohol 70% adalah salah satu bahan kimia yang banyak digunakan untuk melakukan pembunuhan mikroba. Ketika mikroba diberikan alkohol 70%, maka dapat dipastikan mikroba tersebut akan mati dalam pengaruh konsentrasi alkohol 70%. Nah, itulah beberapa faktor-faktor lingkungan yang dapat memengaruhi pertumbuhan atau bahkan memberikan dampak terhadap kehidupan mikroba. Kita sebagai manusia sudah sewajarnya tahu bahwa bagaimana mikroba tersebut berkembang dan kita juga sebagaimana manusia harus bisa lebih aware terhadap pertumbuhan mikroba. Tidak selamanya mikroba tersebut berdampak negatif bagi diri kita. Ada beberapa jenis mikroba yang dapat memberikan kita dampak positif. Seperti bakteri yang tumbuh di usus. Yang saya sampaikan adalah pertumbuhan dan aktivitas mikroba sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti yang sudah saya terangkan tadi, yaitu seperti suhu, pH, kelembapan air, kemudian ketersediaan oksigen, kemudian pengaruh bahan kimia, dan juga cahaya dari matahari. Dengan memahami hal ini, kita bisa mengendalikan mikroba baik untuk mencegah penyakit dan pembusukan maupun untuk memanfaatkan mikroba dalam industri pangan dan kesehatan. Ingat ya, mikroba bukan suatu hal yang negatif saja, tapi ada beberapa jenis mikroba yang bermanfaat bagi kita. Oke, itulah beberapa faktor-faktor lingkungan yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga teman-teman dapat mengerti mengenai video yang saya sampaikan. Sampai berjumpa di kemudian waktu.